agar ketika kotorannya yang di tangga ini ketika menyapu itu tidak jatuh ke area dapur, maka ketika nanti membuat tangga, maka di pinggirnya sebelah sini itu perlu diberi pembatas seperti ini. Bisa berasal dari logam, plat baja, ataupun kayu, sehingga apabila nyapu ini adalah arahnya turun, kotorannya itu turun mengikuti tangganya, tidak jatuh ke dalam panci, nanti nyayur bening, harusnya bening, kena debu yang dari tangga itu bisa jadi keruh, jadinya sayur keruh, tidak jadi sayur bening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7. Kembali di channel M7 Barokah kita bertemu, semoga kita semuanya sehat selalu, amin ya robbal alamin. Sobat M7 semuanya, video ini merupakan request dari Bapak Arianto yang berada di Manokwari, Papua Barat. Salam sama sobat and saudara yang berada di Papua Barat. Bapak Arianto ini mempunyai rumah dengan denah seperti ini, sudah ditempati, tetapi beliau ingin mengembangkan pada bagian belakang ini, ditambahi ada dapur, ada kamar, dan lain-lain. Kemudian ada lantai duanya pada bagian yang 5 meter ini. Denah awalnya seperti ini adalah ruang tamu, ini kamar, kemudian ruang keluarga, posisinya zigzag seperti ini. Dengan pada bagian depan, inilah carport, ukurannya adalah 4 meter. Di sini ada sisa sebagai jalan samping. Nah, sobat M7 semuanya, kita mulai reviewnya. Ini adalah pengembangan renovasi dari denah yang sudah ada. Diupayakan posisi temboknya masih banyak yang bisa dipakai sehingga tidak banyak yang dirobohkan. Yang tadinya ruang tamu, sekarang berubah fungsi menjadi kamar. Sehingga kamar 1 dan kamar 2 ini menjadi satu bagian lurus. Yang tadinya posisinya zigzag, sekarang berdampingan. Yang tadinya ruang tamu dan ruang keluarga posisinya zigzag, sekarang ruang tamu dan ruang keluarga posisinya lurus sehingga lebih lapang. Pada bagian ini dipisahkan dengan partisi saja, tidak usah tinggi-tinggi, secukupnya saja. Sehingga ruangan sini akan terasa longgar. Fungsi ini disatukan juga agar pada ruangan keluarga ini mendapatkan sirkulasi udara dan cahaya. Mungkin pada kondisi sekarang, ruang keluarga tidak ada masalah karena sirkulasi udara dan cahaya masih bebas ke lahan kosong. Tetapi, begitu nanti pada bagian belakang ini dibangun, maka sudah tidak ada lagi sirkulasi udara. Oleh karena itu, dengan digabungkan seperti ini, ruang keluarga mendapatkan cahaya dan udara dari depan sini. Selanjutnya di sini adalah posisinya kamar mandi, yang tadinya kamar mandi adalah cuma 1 meter, kita kembangkan menjadi 1,85. Dengan posisinya adalah tetap, ukurannya detailnya adalah ini. Nah, pada bagian inilah yang akan kita buat bangunan baru. Dari arah samping tetap, sehingga temboknya ini juga tetap. Dari jalan samping, nanti langsung menuju ke arah dapur. Lahan yang kosong ini, ke sini adalah 5, ke sini adalah 7. Pada bagian sini, di sini adalah meja makan. Memang kondisinya masih terlalu dekat dengan kamar mandi, tetapi memang kondisinya ini adalah rumah renovasi, sudah ada bangunannya sebelumnya, sehingga kita kondisikan secukupnya, semaksimal saja, disyukuri saja. Di sini adalah meja dapur, kemudian di sini adalah tangga menuju ke atas, di sini adalah kamarnya, kemudian di sini adalah mesin cuci, di sini adalah kulkas. Kamar yang ini bisa diisi dengan kasur yang ukurannya 90 cm atau 1 meter custom. Kemudian yang meja kursi dan sini lemari. Ventilasi udara dan cahaya, jendelanya mengarah ke bagian sebelah sini. Kamar mandinya posisinya pakai WC jongkok seperti ini. Posisinya BAB orang nyaman, ketika jongkok BAB akan cebok, tangan kanannya berada di sebelah kanan. Kemudian bak mandinya ukurannya juga sudah 2 kolah lebih sehingga air suci yang mencucikan. Untuk sirkulasi udara dan cahaya, pintu kamar mandi ini keluar sebelah sini, ini adalah udara bebas. Di sini juga ada ventilasinya mengarah ke udara bebas. Pada bagian luar sini adalah wastafel. Pada area belakang sini bisa digunakan untuk multifungsi. Fungsi utamanya adalah untuk sirkulasi udara dan cahaya, bisa juga untuk jemuran ataupun untuk cuci basah. Visualisasi dapurnya nanti adalah seperti ini. Jadi adalah tangga menuju ke lantai 2. Kemudian di sini adalah untuk meja dapurnya. Di bawah meja dapur masih bisa digunakan untuk menaruh perabotan. Kemudian pada area di bawah tangga itu juga masih bisa untuk naruh perabotan.
Ketinggiannya pada level ini adalah 1,6 meter. Pada bagian level sini yang untuk cuci piring sudah 2 meter. Sehingga sudah aman, kepalanya tidak khawatir terjedot oleh tangga. Model tangganya adalah seperti ini. Tiap anak tangganya itu adalah 30 cm. Kemudian naiknya adalah 20 cm. Dengan lebar tangganya 85 cm. Insya Allah sudah cukup. Inilah yang harus disadari bahwa dalam kondisi lahan yang terbatas, kadang kita harus memaksimalkan agar di bawah tangga masih kita fungsikan untuk perabotan atau keperluan ruang di rumah. Contohnya adalah ini, di bawah tangga digunakan untuk dapur. Agar ketika kotorannya yang di tangga ini, ketika menyapu, itu tidak jatuh ke area dapur, maka ketika nanti membuat tangga, maka di pinggirnya sebelah sini, itu perlu diberi pembatas seperti ini. Bisa berasal dari logam, plat baja, ataupun kayu, sehingga apabila nyapu, ini adalah arahnya turun. Kotorannya itu turun mengikuti tangganya, tidak jatuh ke dalam panci, nanti nyayur bening yang harusnya bening, kena debu yang dari tangga, itu bisa jadi keruh, jadinya sayur keruh, tidak jadi sayur bening. Antisipasinya adalah seperti ini. Dalam kondisi tertentu kita memang harus mengakali agar ruangan yang ada pada lahan kita bisa maksimal. Selanjutnya sampai di lantai 2, posisinya adalah seperti ini. Area sini adalah area untuk ruang kerja. Di sini adalah jendela, di sini adalah jendela, di sini adalah gentengnya lantai 1. Udara di sini keluar bebas, sehingga penerangan pada bagian meja kerja ini walaupun siang hari tidak usah nyalain lampu, sudah segar. Udaranya pun juga sudah bisa longgar. Kemudian di sini adalah musolanya, memang tidak luas tetapi sudah cukup untuk beribadah. Tidak usah memakai penyekat, nanti diatur saja. Pada area sini bisa diberi sofa, dan di sini adalah meja kecil, di sini adalah TV, sehingga di lantai 2 ini masih bisa untuk santai. Pada area sini adalah terasnya. Teras ini bisa difungsikan untuk jemur-jemur yang kecil-kecil. Di lantai 2 ini juga ada kamar utama, yaitu kamar tidur yang ada kamar mandinya. Posisinya seperti ini. Ini kasurnya besar 160. Kemudian di sini adalah lemari pakaian, kemudian meja kursi. Jendelanya mengarah ke sebelah sini untuk mejanya penerangannya dapat sirkulasi dari void ini. Kemudian dari sini juga ada jendela. Selanjutnya kamar mandinya, posisinya sama persis seperti yang di lantai 1, agar pemasangan pipa sanitasinya, pipa airnya juga mudah. Sirkulasi udara dari kamar mandi ini mengarah ke sebelah sini. Kamar mandinya yang berada di lantai 2, berada persis di atasnya kamar mandi lantai 1, sehingga pemasangan pipanya nanti mudah. Request dari Bapak Arianto bahwa di lantai 2 perlu dibuatkan tempat untuk menaruh tandon air. Insya Allah seperti ini. Pada bagian yang ini, pada bagian atasnya kamar mandi, kemudian lurus ke sini, itu adalah untuk menaruh tandon air. Apabila ada perawatan, maka nanti pinjam tangga ke tetangga, tapi jangan lupa dikembalikan, bisa kondisional. Untuk naiknya bisa dari arah sebelah sini. Nah, Sobat M7 semuanya, demikian tadi review pada video kali ini. Sebuah renovasi rumah dengan ukuran tanah, ke sini adalah 7, ke belakangnya adalah 15. Sudah ada bangunan awal seperti ini, kita kembangkan menjadi seperti ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya, khususnya Bapak Arianto yang berada di Manokwari, Papua Barat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7.